Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar Hakim, Kepala Subbagian Pengelolaan dan Optimalisasi Aset di bagian pengadaan dan pemasaran PT Perkebunan Nusantara 7. Pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait learning point untuk topik ke manajemen keuangan. Dalam topik manajemen keuangan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham dan menghasilkan profit bagi perusahaan. Tentu saja dalam manajemen keuangan secara umum terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah sisi aset, yaitu keputusan penggunaan alokasi ataupun penggunaan dana. Yang kedua adalah sisi liabilitas dan equity, yaitu keputusan terkait pembiayaan. Sebagai seorang pemegang jabatan perlu memahami kondisi keuangan sebagaimana informasi yang tercatat dalam laporan keuangan. Hasil dari analisa laporan keuangan akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Investasi dan aset tetap adalah hal yang berkaitan untuk menunjang keberlangsungan perusahaan. Aset tetap mempunyai umur manfaat tertentu dan harus diperbaharui dengan berinvestasi untuk mempertahankan kapasitas produktif perusahaan. Sekali lagi bahwa investasi dilakukan dengan harapan manfaat yang diperoleh dapat dinikmati di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis investasi terkait aset tetap perusahaan. Analisis investasi yang menggunakan alat analisis antara lain payback period, net present value atau NPV, dan internal rate of return. Untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter yang digunakan analisis investasi, maka perlu dilengkapi dengan analisa sensitivitas sebagai langkah antisipasi dalam kajian risiko investasi. Sebagaimana paparan kami tadi, terlihat sangat penting sekali ilmu mengenai manajemen keuangan ini, maka tentu saja kita sebagai pemangku jabatan harus menguasai ilmu terkait manajemen keuangan sebagai tool atau alat kita dalam upaya acuan dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan kepada manajemen perusahaan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.